Twitter sembarangan. Ini akun Twitter yang kredibel dengan konten-konten yang memang menarik perhatian masyarakat. ILC tentu saja menjadi salah satu sumber informasi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam beberapa isu politik, bahkan juga isu hukum. Maka bila kemudian ada bakal calon presiden seperti Anies Baswedan misalnya menang dalam polling Twitter ini, walaupun bukan sebuah hasil pemilu yang sahih, tapi minimal hasil polling Twitter ini bisa meningkatkan moral dan semangat relawan-relawan Anies Baswedan untuk bisa mendorong bakal calon presidennya dipinang oleh partai politik. Aktivitas media sosial untuk elektabilitas itu tidak ada pengaruh signifikannya. Karena memang dunia media sosial ini kan dunia maya. Maka terus-menerus dikatakan kalau populer itu baru satu kaki bisa masuk dalam perhelatan atau peningkatan elektabilitas. Anies Baswedan lagi-lagi memenangkan survei calon presiden capres yang diadakan oleh Indonesia Lawyers Club ILC lewat polling di Twitter. Dalam polling itu ia mengungguli 3 nama lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sebanyak 59% voters memilih Anies Baswedan, disusul 18% voters memilih Ganjar Pranowo, sementara 15% voters memilih Airlangga Hartarto, sedangkan 8% voters memilih Prabowo Subianto. Hasil akhir 59% voters memilih Anies Baswedan, 18% Ganjar Pranowo, 15% Airlangga Hartarto, dan 8% Prabowo. Polling dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling 1 hari, Senin 19.00, Selasa 19.00 WIB. Terima kasih 56.000 voters yang sudah ikut berpartisipasi. Tweet akun resmi ILC dikutip fajar.co.id Selasa malam. Akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC membuat polling seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Sebelumnya 3 bulan lalu ILC juga membuat polling serupa yang diikuti 56.000 voters, kurang lebih sama ya. Dalam polling dilakukan secara terbuka dengan menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling 2 hari, yakni Sabtu 9 sampai Senin 9.00 WIB kemarin. Ya, kok kemarin? Dalam polling itu 77% voters memilih Anies Baswedan, disusul Ganjar Pranowo sebesar 14%, kemudian Prabowo Subianto sebesar 9%. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya dari ILC Indonesia Lawyers Club. ILC bisa dibilang agak objektif ya, terbuka karena ILC bukanlah secara tradisional pendukung Anies Baswedan ya, tetapi institusi yang netral-netral saja dari kekuatan politik. To some extent kadang-kadang diintervensi juga oleh pemerintah sehingga bubar. Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta. Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017 sampai 2022. Setelah ditetapkan Capres PDIP
Survei ILC Ganjar keok, Anies melejit. Dikutip dari sumbawanews.com Jakarta. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri menetapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Capres, Indonesia Lawyer Club ILC melalui akun Twitter _ILC Talkshow melakukan polling secara terbuka. Polling dilakukan dalam periode 1 hari, Jumat pukul 14.24 waktu Indonesia Barat sampai Sabtu pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Dengan pernyataan jika pemilu diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter periode polling 1 hari, Jumat 14.24 sampai Sabtu 14.24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih 60.000 voters yang sudah ikut berpartisipasi, tulis _ILC Talkshow. Menanggapi survei ILC ini, warganet memberikan banyak tanggapan, di antaranya akun Uncle Joe _Kodri Amir dengan mentweet surveinya gratisan. Makanya Anies unggul jauh di atas Prabowo dan Ganjar. Coba kalau dibayar, dipastikan Anies nomor buncit. Senada dengan Uncle Joe, akun Catur Purwanto _Catur RP menilai survei di Twitter jauh lebih jujur dan adil dibandingkan menggunakan hasil KPU. Enakan pilpres di sini lebih jurdil dan simpel, langsung ketahuan hasilnya. Kalau pakai KPU bakal ada kejanggalan-kejanggalan lagi dan tentu prosesnya berbelit-belit, tulisnya. Seperti diketahui, Anies Baswedan sebelumnya sudah dicalonkan menjadi capres oleh Partai Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sementara Prabowo Subianto dicalonkan oleh Partai Gerindra dan PKB. Kemarin PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo, Jumat 14.24 sampai Sabtu 14.24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih 60.000 voters yang sudah ikut berpartisipasi, tulis _ILC Talkshow. Menanggapi survei ILC ini, warganet memberikan banyak tanggapan, di antaranya akun Uncle Joe _Kodri Amir dengan mentweet surveinya gratisan. Makanya Anies unggul jauh di atas Prabowo dan Ganjar. Coba kalau dibayar, dipastikan Anies nomor buncit. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri menetapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi Capres, Indonesia Lawyer Club ILC melalui akun Twitter _ILC Talkshow melakukan polling secara terbuka. Senada dengan Uncle Joe, akun Catur Purwanto _Catur RP menilai survei di Twitter jauh lebih jujur dan adil dibandingkan menggunakan hasil KPU. Enakan pilpres di sini lebih jurdil dan simpel, langsung ketahuan hasilnya. Kalau pakai KPU bakal ada kejanggalan-kejanggalan lagi dan tentu prosesnya berbelit-belit, tulisnya.